Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Setiadewi, NIM 721141926 dari Rombel Akuntansi IUP 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem informasi manajemen dalam dunia perusahaan dalam pemanfaatan spreadsheet. Seperti yang kita ketahui, spreadsheet adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Spreadsheet juga merupakan lembaran kertas yang berisi data dalam bentuk baris dan kolom dalam akuntansi. Lembar kerja dalam program aplikasi itu dapat digunakan untuk membuat dan mengatur atau memanipulasi lembar kerja yang dilakukan secara elektronik. Secara garis besar, aplikasi pengolah angka spreadsheet itu memiliki fungsi yaitu memproses data dalam bentuk angka. Namun, jika dijabarkan lebih lanjut, aplikasi spreadsheet itu memiliki banyak fungsi, termasuk membantu dalam membuat tabel data, mampu mengolah angka dalam bentuk grafik, dapat digunakan dalam hal statistik, membantu membuat lembar kerja, dapat digunakan untuk bekerja dalam masalah ilmiah, menyederhanakan perencanaan, dapat digunakan untuk mengolah data disertai dengan database, grafik, formula, dan sebagainya. Contoh aplikasi spreadsheet yang pertama yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu contoh aplikasi spreadsheet yang dirilis di bawah naungan aplikasi Microsoft Corporation yang dapat dioperasikan di bawah sistem operasi macOS dan Windows. Karena popularitas aplikasi ini, itu tidak mengherankan program pemrosesan nomor Microsoft Excel semakin banyak pengguna, bahkan menyesuaikan pengguna smartphone. Yang kedua yaitu Lotus. Aplikasi Lotus 123 adalah aplikasi pemrosesan angka yang tergabung dalam paket dengan Office, yang kemudian disebut Lotus Smart Suite. Aplikasi Lotus 123 ini diterbitkan oleh IBM. Yang ketiga itu GNOME, Office Gnumeric. Gnumeric itu merupakan aplikasi open source yang masih dalam satu penggunaan kantor GNOME. Keuntungan dari program pengolahan angka ini adalah tampilannya yang ramah pengguna sehingga mudah digunakan, dan juga menu-menu aplikasi di dalamnya itu berisi bilah alat menambahkan kemudahan aplikasi ini saat digunakan. Contoh aplikasi spreadsheet yang keempat yaitu Abacus. Asal usul Sempoa itu sebenarnya adalah proyek sekelompok mahasiswa yang kuliah di Universitas IST Portugal yang dibom oleh Profesor Arlindo Oliveira yang melahirkan aplikasi Abacus yang merupakan aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan penyimpanan memori yang kecil dan penggunanya juga mudah. Aplikasi yang kelima itu Buka Office Calc. Open Office Calc itu merupakan aplikasi pemrosesan angka yang sifatnya open source serta mempunyai banyak kegunaan. Aplikasi ini itu biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan, menampilkan data yang diproses dalam bentuk grafik, dan juga dapat digunakan untuk memproses data yang disajikan dalam bentuk spreadsheet. Ketika kita menggunakan Open Office Calc dan membuka program pemrosesan nomor spreadsheet ini, 3 lembar akan secara otomatis muncul bernama sheet 1, sheet 2, sheet 3 yang penampilannya bisa dibilang sedikit mirip dengan tampilan Microsoft Excel. Yang selanjutnya yaitu masalah yang sering timbul pada spreadsheet. Masalah pertama yaitu spreadsheet lebih rentan terhadap kesalahan. Penelitian itu menunjukkan bahwa setiap sel dalam spreadsheet itu memiliki resiko kesalahan sebesar 1% sampai dengan 5%. Sederhananya, kesalahan dalam spreadsheet mudah dibuat tetapi sulit untuk ditemukan. Faktanya, dalam 9 percobaan berbeda, hanya 60% kesalahan dalam spreadsheet yang berhasil ditemukan. Masalah selanjutnya yaitu spreadsheet tidak meninggalkan jejak audit. Perubahan yang disengaja dapat memiliki resiko yang sama. Terkadang angka untuk sebuah estimasi perlu diubah, artinya nilai yang telah diubah akan dilanjutkan dalam estimasi selanjutnya tanpa penjelasan. Tidak mengetahui sumber dari kesalahan tersebut memungkinkannya terulang kembali. Masalah yang ketiga yaitu sulitnya melakukan perubahan.
Saat beberapa orang bekerja secara bersamaan, pelacakan perubahan dari satu perubahan ke perubahan dan yang lain dan di sheet yang berbeda akan menjadi lebih sulit. Seberapapun bagusnya peningkatan dalam hal kolaborasi pada spreadsheet berbasis web. Masalah yang keempat yaitu sheet mudah rusak. Spreadsheet itu tidak dinamis. Jika kita memiliki beberapa sheet, mungkin sekali ada kesalahan spasi, format yang tidak tepat, atau angka yang keliru yang akan menyebabkan sheet itu rusak. Masalah berikutnya yaitu potensi yang belum dimanfaatkan. Ketika menginput data ke dalam spreadsheet, kurang bermanfaat bagi kerja tim karena pada dasarnya kita itu mencurahkan keahlian satu orang dalam sebuah dokumen tanpa memperoleh manfaat bekerja bersama atau berbagi pengalaman. Masalah yang terakhir yaitu uang terbuang sia-sia. Tidak efektif, tidak akurat, tidak fleksibel. Segala hal yang tadi itu akan mengakibatkan biaya tambahan yang semestinya dapat dihindari. Ini bukan karena satu faktor saja. Dengan jumlah spreadsheet, sel, dan perhitungan dalam satu proyek saja itu terdapat resiko akumulasi biaya yang lebih besar untuk membayar perbaikan, langkah-langkah tambahan, dan lebih banyak tenaga yang bekerja. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.